Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Akang Teteh untuk presentasi materi tentang nilai dan norma sosial. Tentunya materi ini juga sering keluar di UTBK. Nah, langsung saja saya masuk ke materinya. Nanti seandainya ada pembahasan saya yang masih kurang, saya mohon masukan dan juga sarannya dari Akang Teteh semuanya. Nah, langsung saja kita membahas tentang nilai dan norma sosial. Nah, ketika saya mungkin mengkondisikan diri kepada adik-adik ya, kepada siswa. Ketika adik-adik lihat orang buang sampah sembarangan, kira-kira itu dibiarin aja, apa masa bodoh aja, apa cuta acuh, atau menegur ya? Tentunya kalau menurut kalian apa nih tindakan kalian nih? Nah, menurut Teteh tentunya hal yang tepat kalian lakukan itu adalah menegur dengan sopan dan juga berbicara secara baik-baik. Nah, dalam masyarakat kita harus mengedepankan nilai dan norma. Nah, sebelum kita membahas nilai dan norma, kita harus mengerti terlebih dahulu apa konsep dari nilai dan norma atau apa pengertian dari nilai dan norma. Nah, bicara tentang nilai, ya, nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nah, pada apa sih kalau pada umumnya orang biasanya mengemukakan pengertian nilai itu segala sesuatu yang dianggap baik, tetapi kita bisa memperbaiki pengertian itu dengan segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai ini dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam melakukan menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nah, jadi itu yang disebut dengan nilai. Sekarang yang kita lihat adalah ciri-ciri dari nilai sosial. Yang pertama itu terbentuk melalui proses interaksi sosial di dalam masyarakat. Apa itu interaksi? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya nih, nilai adab makan dan minum yang dipelajari seseorang dari kecil melalui interaksi dengan orang tua. Jadi kalian mendapatkan adab atau aturan makan dan minum itu dari proses sosialisasi yang dijalankan di dalam keluarga. Yang kedua itu mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat. Kok bisa mempengaruhi gitu? Contohnya seperti apa, Kak? Bagaimana yang dimaksud dengan mempengaruhi? Contohnya seperti ini. Sikap tolong-menolong kepada teman atau tetangga yang sedang kesusahan dapat membuat seseorang menjadi lebih peduli secara sosial atau lebih care dengan adanya sikap tolong-menolong. Yang ketiga, memiliki dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap tindakan. Nah, ini maksudnya gimana, Kak? Maksudnya itu seseorang mengutamakan nilai kejujuran, yang mengutamakan nilai kejujuran pasti tidak akan berbuat curang atau bohong. Nah, itu yang maksudnya berdampak atau berpengaruh yang berbeda-beda terhadap tindakan. Yang keempat itu berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Hal ini kaitannya dengan budaya atau kebiasaan. Contohnya tentunya masyarakat Jepang harus patuh terhadap aturan lalu lintas, sementara Indonesia masih banyak aturan lalu lintas yang dilanggar. Nah, itu dia. Selanjutnya yang penting kita ketahui itu adalah macam-macam nilai. Itu atau bisa juga kita sebut dengan jenis-jenis. Yang pertama itu yang sering kali keluar di soal itu termasuk juga di UTBK adalah macam-macam nilai menurut Prof. Notonegoro. Nah, nilai itu dibagi menjadi 3. Yang pertama nilai sosial, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Nilai material itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Material artinya segala sesuatu yang terlihat secara fisik. Ya,
barang-barang kebutuhan, misalnya contohnya apa, pakaian, obat-obatan, makanan. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, kalau tadi material itu segala sesuatu yang berguna bagi tubuh, kalau vital itu berguna untuk aktivitas. Contohnya apa? Di sini perlengkapan alat tulis berguna bagi pelajar. Kalau komputer berguna bagi pegawai di bidang IT ataupun FO, front office. Nah, barang-barang dan perkakas bangunan berguna bagi seorang tukang atau pekerja bangunan. Di yang ketiga ada nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini bisa kita jabarkan menjadi beberapa macam, atau nilai yang berkaitan dengan batin ini bisa kita jabarkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang berhubungan dengan perasaan seseorang mengenai keindahan. Yang ketiga, nilai moral bersumber dari perilaku baik dan buruk seseorang. Yang keempat, nilai religius bersumber pada kepercayaan dan keyakinan seseorang. Baik, di sini ada tadi sedikit penjelasan tentang nilai yang ketinggalan, itu tentang macam-macam nilai berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama ada nilai dominan, itu adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai lainnya. Ukuran kedominanan suatu nilai itu banyaknya orang yang menganut, contohnya sebagian masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi tahun 1998. Yang kedua, berapa lama nilai itu dianut, contohnya sejak dulu hingga sekarang. Tradisi Segaten di Surakarta dan Yogyakarta dalam rangka memperingati Maulid Nabi dilaksanakan di alun-alun keraton. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha untuk memberlakukan nilai. Contohnya, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam. Karena itu, umat Islam selalu berusaha untuk melaksanakannya. Yang keempat, prestise atau kebanggaan orang yang menggunakan nilai di masyarakat. Contohnya, memiliki mobil atau barang lain yang bermerek. Nah, yang kedua ada nilai yang disebut dengan internalized value atau nilai yang sudah mendarah daging. Contohnya, maksudnya di sini nilai itu telah menjadi kepribadian dan kebiasaan ketika seseorang melakukannya, kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan, melainkan secara tidak sadar atau respect kayak gitu. Nah, di sini contohnya seseorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Prajurit yang tidak mampu mengalahkan musuhnya dalam suatu pertempuran akan merasa gagal. Adapun fungsi dari nilai sosial adalah yang pertama itu dia memotivasi manusia untuk berperilaku sesuai peran yang diharapkan guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar tercipta integrasi dan ketertiban. Yang ketiga, sebagai pengawas. Yang keempat, memberikan harapan yang baik. Yang kelima, sebagai alat solidaritas sosial. Yang keenam, alat untuk menentukan harga dan kelas dalam stratifikasi. Bahas nilai maksud kakak ya, maksud teteh ya. Nah, sekarang kita bahas norma. Apa itu norma? Kalian pasti nih sering dengar istilah norma. Norma-norma masyarakat, norma-norma hukum, norma-norma apa lagi ya, norma-norma lalu lintas ya, pasti sering dengar. Tapi tahu nggak dengan pengertian atau konsep norma? Nah, norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kata kuncinya itu seperangkat aturan yang disepakati bersama ya, berupa perintah, baik itu larangan atau seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan atau disepakati bersamalah. Nah, di sini apa sih bedanya dengan nilai? Nilai itu dia abstrak, tidak bisa disentuh, sedangkan norma itu dia bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggar norma akan diberikan hukuman atau sanksi.
Norma yang ada di dalam masyarakat itu banyak ya, misalnya itu norma lalu lintas, itu norma adat ya. Norma, pasti kalian sudah fasih dengan yang namanya norma ya. Lalu di sini kita lihat ciri-ciri norma. Apa sih yang harus dipenuhi ketika norma itu ada gitu? Apa sih karakter atau ciri-ciri sebuah norma gitu? Satu, umumnya tidak tertulis. Nah, norma sosial biasanya hanya diingatkan, diserap, dan diterapkan. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, biasanya mengalami perubahan karena norma itu terbentuk dari proses interaksi sosial. Jadi, dia itu mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota masyarakat. Ditaati bersama atau dipatuhi bersama. Yang kelima, memiliki hukuman atau sanksi. Jadi, kalau kalian melanggar norma itu ada hukumannya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam norma. Yang A itu kita kategorikan berdasarkan tingkatan hukuman. Yang pertama ada yusek atau kita kenal dengan istilah tata cara, merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam suatu kelompok tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Atau biasanya Teteh menjelaskan yusek ini adalah norma yang memiliki sanksi yang paling ringan. Nah, contohnya nih, cara berpakaian yang baik dan sopan, seseorang yang berpakaian kurang pantas pada kondisi tertentu akan mendapat sanksi berupa teguran. Nah, misalnya nih, kalian ke acara sekolah, misalnya acara perpisahan sekolah, lalu kalian berpakaian serba minim ya, atau serba seksi gitu. Nah, pasti kalian ditegur karena tidak sesuai dengan tempatnya. Yang kedua itu kebiasaan atau fault-wise. Ini perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kata kuncinya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan yang jelas serta dianggap baik. Contohnya di sini kebiasaan salam sebelum pamit kepada orang tua. Nah, itu disebut fault-wise ya. Yang ketiga itu ada tata kelakuan atau mores, merupakan aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Biasanya tata kelakuan berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan agama. Sanksi orang yang melanggar norma ini lebih berat daripada yusek dan fault-wise. Contohnya di sini adalah larangan untuk mencuri dan larangan untuk membunuh. Kalau seandainya membunuh dan mencuri itu akan disanksi dengan hukum pidana atau masuk penjara nanti sanksinya. Yang keempat ada adat istiadat atau custom, merupakan kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Adat istiadat merupakan norma yang memiliki sanksi yang cukup berat. Contohnya, seorang yang melanggar upacara adat akan dijatuhi hukuman, yaitu dikucilkan dari kelompoknya. Kalau di Minangkabau itu contoh norma adat yang sangat menonjol itu ada kawin sasuku, karena orang Minangkabau nggak boleh tuh kawin sasuku karena dianggap masih saudara. Seandainya kawin sasuku itu harus mencari kerbau putih untuk pemenuhi syarat agar boleh kawin sasuku, tapi itu artinya larangan. Kenapa? Karena warna kerbau itu biasanya maksudnya kulit kerbau itu berwarna hitam. Ya, ini disuruh cari yang putih. Berarti kan itu adalah hal yang mustahil. Berarti itu tidak diperbolehkan. Yang kedua berdasarkan sumber. Yang pertama itu ada norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya itu perintah melaksanakan ibadah sholat gitu. Yang kedua ada norma kesusilaan, menyangkut atau sama dengan norma moral berkaitan dengan hati nurani. Contohnya bersikap jujur, tidak suka mengambil barang yang bukan milik kita gitu. Yang ketiga norma kesopanan bersumber dari pergaulan seorang di masyarakat. Contohnya sikap menghormati orang yang lebih tua dan santun kepada semua orang. Kalau di Minang tuh kalau kita biasanya diajarkan kato nanampe, kato mandaki, malereng, mandata, dan manurun. Kalau kita mendaki atau naik itu kepada orang yang lebih tua, kalau menurun itu kepada orang yang lebih kecil dari kita, kalau malereng itu kepada
Sumando, kalau mendatar itu kepada orang sama besar atau teman sama besar. Yang keempat itu norma hukum, itu norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan hukum dengan tujuan mengatur kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, maksudnya tadi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya tidak melakukan tindakan kriminalitas, tertib berlalu lintas dan wajib membayar pajak. Nah, yang terakhir nih, contoh norma kebiasaan atau norma kelaziman bersumber dari tradisi budaya masyarakat. Contohnya mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat demi menjaga kesehatan. Adapun fungsi norma sosial itu yang pertama sebagai alat untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial, yang kedua sebagai aturan atau pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat, dan yang terakhir sebagai sistem kontrol dalam masyarakat. Nah, sekian dulu nih poin-poin penjabaran nilai dan norma sosial. Biasanya jenis-jenis nilai itu sering keluar di UTBK, lalu ada jenis-jenis norma berdasarkan tingkat hukumannya itu juga sering keluar. Lalu pengertian nilai dan norma sendiri itu kadang-kadang sih, dan juga ciri-ciri. Oke, sekian dulu penjelasan saya Akang Teteh. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari saya karena manusia sendiri bersifat khilaf. Mohon masukan dan sarannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.